Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan tunjina min azabin alim wa muqarribuna ila jannatin na'im. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa ana ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Setiap tarikan nafas kita, detak jantung kita, denyut urat nadi kita hanyalah bermakna jika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jika kehidupan di dunia ini sesungguhnya sangat singkat, maka substansi dari kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan yang panjang yang tidak jelas kapan ada batasnya. Oleh karena kehidupan pasca kematian adalah kehidupan yang panjang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Bersiaplah untuk mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan untuk menapaki jalan kehidupan pasca kematian yang sangat panjang adalah dengan takwa. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Ada surat yang sangat pendek yang saya yakin seyakin-yakinnya saudara-saudara jamaah sekalian sangat hafal dengan surat ini. Tapi surat ini luar biasa, saudara-saudara. Dilazimkan oleh Rasulullah setiap kali sholat asar. Yang kedua, dibiasakan dibaca oleh para sahabat selepas melakukan pertemuan. Mereka tidak akan berpisah kecuali sebelumnya baca surat ini. Saudara-saudara, kehebatan dari surat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa bihadhihi surah lakafathum." Kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran, hanya menurunkan surat ini, lakafathum, maka cukup surat ini menjadi petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Apa surat yang dimaksud? Saudara-saudara sekalian, surat yang dimaksud adalah surat Al-Asr. Apa isi kandungannya? Allah berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu. Saudara-saudara sekalian, Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Allah memuliakannya, Allah menghormati dan menghargai waktu. Waktu sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Pelajaran pertama yang Allah berikan, yang Allah pesankan dengan surat Al-Asr adalah menghargai waktu yang merupakan kesempatan dalam kehidupan kita. Rasul mengatakan, nikmatani maghbunun minhuma katsiru min nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua waktu yang seringkali kita abaikan, padahal itu suatu nikmat yang sangat besar, tapi kita lupa memanfaatkannya. Apa waktu itu? Rasul mengatakan, as-sihhatu, kesehatan, wal farahu, dan kesempatan. Orang yang paling baik adalah orang yang mampu memanfaatkan kesehatan dan kesempatannya untuk melipat gandakan amal dalam rangka investasi akhirat. Saudara-saudara sekalian, setelah Allah bersumpah demi waktu, apa yang Allah deklarasikan kepada kita? Innal insana lafi khusrin. Innal insana, inna menunjukkan lafzu taukid atau ta'kid, bermakna sesungguhnya. Lafi adalah lamnya lam ta'kid, menunjukkan makna yang sebenar-benarnya. Maka terjemahannya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin,
benar-benar dalam keadaan rugi. Kata al dalam kata al-insan menunjukkan makna lil jam'i, artinya seluruh manusia. Innal insana, seluruh manusia, sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, tidak peduli kaya, miskin, cakep, jelek, berpangkat, rakyat biasa, populer, tidak populer, semua dikatakan oleh Allah rugi, saudara-saudara sekalian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu, yang beriman. Pertama adalah orang yang beriman. Saudara-saudara sekalian, apakah iman itu cukup dengan percaya? Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Apakah kafah? Apakah cukup dengan percaya? Tidak, saudara-saudara. Kalau soal percaya, iblis percaya dengan Allah. Apa buktinya? Dalam surat Al-A'raf ayat 12, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegur iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, hai iblis, kenapa kau tidak melakukan perintah untuk bersujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala, berkatalah iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau jadikan aku dari api, sementara khalaqtahu min tin, kau jadikan Adam dari tanah. Bagaimana mungkin saya yang dijadikan dari api lalu harus bersujud kepada Adam yang dijadikan dari tanah yang hina? Saudara-saudara sekalian, kata khalaqtani wa khalaqtahu menunjukkan bahwa iblis beriman. Iblis menyadari bahwa dialah yang menciptakan, bahwa Allah lah yang menciptakan dirinya dan Nabi Adam. Iman dia, tapi tidak patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Maka iman tidaklah cukup dengan percaya, tapi harus direalisasikan dalam realitas kehidupan kita. Al-imanu wa tasdiqun biqalbi wa iqrarun bilisani wa amalun biarkan. Iman adalah komitmen dalam hati kita, lalu kita ucapkan sebagai sumpah dalam lisan kita, lalu kita amalkan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Inti dari iman, la ilaha illallah. Semua boleh berubah, pola kehidupan kita boleh berubah, usia kita boleh bertambah, tapi komitmen kita terhadap la ilaha illallah jangan sampai luntur dan lentur, saudara-saudara. Karena itu akan kita pertaruhkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang di ujung tarikan nafas terakhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipastikan oleh Allah akan masuk surga. Saudara-saudara, yang pertama iman. Tidak titik di situ, masih koma. Yang kedua, wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Saudara-saudara sekalian, apa amal soleh itu? Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan perintah Allah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh. Saudara-saudara sekalian, suatu ketika Rasulullah ditanya oleh orang sahabat dalam satu forum besar, ayul mu'minina akyas ya Rasulullah, siapakah orang yang beriman yang paling cerdas ya Rasulullah? Sebagian sahabat berpikir bahwa orang yang paling cerdas adalah Abu Bakar, orang tua yang pertama kali masuk Islam, mendampingi Nabiullah Muhammad ketika dikejar oleh Suraqah, bahkan beliau menjadi mertua Nabi. Ada sebagian sahabat berpikiran bahwa Rasulullah pasti jawab, orang yang paling cerdas di muka bumi adalah sahabat Umar, sosok preman pensiun yang kemudian mewakafkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah, menjadi benteng pertahanan pertama. Siapapun yang mengusik Islam akan dihadapinya. Lalu kemudian ada sahabat juga berpikir pasti Utsman, seorang jutawan miliarder yang seluruh hartanya diwakafkan untuk perjuangan agama Allah. Ada yang berpikir bahwa yang paling hebat, yang paling cerdas adalah sahabat Ali, seorang pemuda yang dikenal sangat cerdas dan pemberani. Tapi Rasul tidak menyebut figur, saudara-saudara. Apa kata Rasul? Orang yang mukmin yang paling cerdas adalah man aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan amal solehah untuk menghadapi kehidupan pasca kematian itu. Lima ba'dahu, satu kehidupan yang amat panjang. Amal soleh, saudara-saudara. Orang yang beriman tidak akan keberatan diminta hartanya oleh Allah.
Jangankan harta, nyawa diserahkannya kepada Allah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51, Allah katakan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulih ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah. Tidak ada satu alternatif perkataan seorang mukmin idza du'a ila Allah liyahkuma bainahum. Ketika Allah panggil untuk mempraktekkan hukum-hukum Allah dalam realitas kehidupan sehari-hari, kecuali ayyaqulu sami'na wa ata'na. Saya mendengar, kami mendengar dan kami patuhi. Tidak peduli nyawa taruhannya, saudara-saudara sekalian. Karena itulah Allah janjikan surga bagi mereka yang berjuang untuk menegakkan kalimatullah dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, minimal untuk kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, yang berikutnya, satu iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga watawasau bil haq. Watawasau bil haq, saling menasihati untuk konsisten on the track di dalam mempertahankan kebenaran. Kita diwajibkan oleh agama kita berpihak kepada kebenaran. Lalu Ustadz, apa parameternya? Ukurannya apa? Kebenaran kan subjektif. Ada parameternya, Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai Al-Quran itulah benar, di luar itu salah. Sesuai As-Sunnah itu benar, di luar itu salah. Jelas konsep Islam, al-haqqu bayyinun. Jelas, yang benar itu jelas, yang batil juga bayyinun, jelas saudara-saudara sekalian. Kita diminta untuk saling menasehati dalam kebenaran. Gunakanlah medsos yang kita punya dan grup-grup WA, jangan hanya sekedar untuk humor, sekedar gunakanlah untuk saling mengikatkan agar kita konsisten dengan kebenaran itu. Minimal 17 kali setiap hari kita mohon kepada Allah untuk berada di jalan yang benar. Dalam surah Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal haq. Artinya kita mohon pertolongan kepada Allah untuk tetap konsisten dalam kondisi iman yang sangat fluktuatif, berpegang teguh kepada jalan Allah, jalan kebenaran. Yang terakhir saudara-saudara sekalian, konsep dalam kehidupan yang dipaparkan dalam surat Al-Asr adalah watawasau bis sabr. Kita dimohon, diminta, diharuskan oleh Allah untuk selalu nasihati dalam kesabaran. Ustadz, kok bisa begitu? Iya, karena ternyata kehidupan ini adalah perpaduan antara suka dan duka, antara tangis dan tawa, antara senyum kebahagiaan dan tetesan air mata kepedihan. Tidak ada pesta yang tidak akan pernah berakhir, tidak ada penderitaan yang tidak pernah usai. Kadang kita takwa kepada Allah di saat kita sedang mendapatkan kebahagiaan, tapi juga ada sebaliknya. Ketika kita mendapatkan derita, kita menjauh Allah. Begitupun ada manusia di saat mendapatkan derita dia dekat dengan Allah, tapi ketika diberi kenikmatan dia melupakan Allah. Fluktuasi keimanan kita mengharuskan kita untuk saling mengingatkan agar sabar menapaki jalan kehidupan yang penuh dengan dinamika dan spekulasi ini, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, sebagai khutbah saya yang terakhir, kalimat saya yang terakhir, ada seorang perempuan yang menangis terseduh-seduh di pinggir kuburan. Lalu Rasulullah menghampiri, menasihati perempuan itu agar bersabar. Si perempuan tidak tahu bahwa yang menasihati Rasulullah. Lalu si perempuan itu mengusir Rasulullah. Wahai laki-laki yang menasihatku, pergilah kau tidak tahu betapa menderita hidupku saat ini. Rasul pergi. Lalu kemudian ada sahabat menghampiri perempuan itu dan memberitahu, wahai perempuan yang sedang menderita dan sedang menangis, ketahuilah bahwa yang menasihatmu adalah Rasulullah, yang datang kepadamu Rasulullah. Lalu si perempuan itu sadar, segera mengejar Rasulullah yang sudah meninggalkan perempuan. Begitu sampai bertemu dengan Rasulullah, lalu si perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah kami pengetahuan tentang sabar. Sabar itu apa? Jawab Rasul singkat, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu sejak pukulan pertama. Kita kan tidak